banyak orang yang mengira, orang itu ya mungkin melihatnya setelah sampai di sini gitu ya, tapi perjalanan hidup saya itu keras sekali. Ya, Anda lihat ya, luka batin itu bisa sembuh, bisa diabaikan, tapi tidak bisa dilupakan gitu loh. Ya, emosi begini kadang-kadang masih muncul. Anda memberi uang kepada seorang fakir miskin, cara yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Misalnya, Anda memberikan uang itu dengan dilempar. Padahal kita tahu fakir miskin itu orang cacat, dia susah sekali mengambilnya. Ya, untuk kita lempar jatuhnya agak jauh, dia harus merangkak untuk mengambil itu, dan ya sangat bisa dimaklumi kalau si fakir miskin tadi kemudian juga menggerutu. Bandingkan dengan kalau kita memberikan itu dengan tatapan wajah yang penuh belas kasih, in respon, dia juga akan memancarkan sinar mata seperti itu. Jadi giving is getting is giving. Giving is getting. Dua-duanya, giving is getting is giving. Indah sekali, luar biasa sekali, bahwa sesungguhnya manusia itu begitu banyak persamaannya. Makanya persaudaraan itu kalau dalam Islam itu kan dimaknai dalam tiga artian itu ya. Ada yang disebut ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Walaupun dalam sebuah pertemuan diskusi saya diyakinkan oleh beberapa teman termasuk Pak Quraisy Shihab dan Pak Alwi Shihab bahwa ternyata ukhuwah Islamiyah itu pun sebetulnya tidak diartikannya dalam artian sempit seperti itu saja. Pak Damek, dari komunitas bisnis terjun ke dunia LSM, organisasi keagamaan, dan juga lintas iman, bahkan menjadi pejabat tinggi negara. Bagaimana tuh ceritanya, Pak? Kalau sejujurnya berbicara ya, saya itu harus katakan perjalanan hidup saya itu banyak yang terjadi itu banyak yang by default gitu. Saya tidak mengklaim bahwa ini semua adalah by design, enggak. Ada tangan tidak nampak yang ikut mengatur perjalanan hidup saya ini. Tetapi kalau boleh saya relate gitu dengan sebuah kejadian waktu saya masih kuliah di Salatiga di Satya Wacana. Itu di sana ada satu tempat yang disebutnya itu Bukit Cinta. Itu adalah tempat pacaran bagi mahasiswa dan mahasiswi. Nah pada waktu itu saya bersama pacar saya sedang duduk di sebuah lereng bukit begitu, melihat ke bawah gitu kan. Saya melihat ada perumahan kumuh yang benar-benar tidak layak huni lah gitu. Entah kenapa tiba-tiba terucap begitu saja dari mulut saya bahwa intinya kurang lebih saya mengatakan kalau diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa, saya ingin berbuat kebaikan untuk orang lain gitu. Kurang lebih seperti itulah. Nah, terus terang saya habis itu lupa dengan kata-kata saya sendiri itu. Untungnya pacar itu jadi istri saya akhirnya gitu. Karena dia yang jadi istri saya, dia mengingatkan, kamu ingat loh dulu pernah berujar seperti ini. Oh iya, saya lupa gitu. Oh, kalau kayak gitu ini masuk kategori nasar yang nggak boleh disepelekan begitu saja. Dan dari situlah kemudian pelan-pelan perjalanan hidup ini saya tapakin, tapi dengan sebuah kesadaran bahwa hidup bagi saya itu baru menjadi bermakna apabila hidup saya ini berguna bagi orang lain. Gitu. Tidak hanya untuk anak istri saja, karena kalau itu saya kira udah cukup ya, saya bekerja keras untuk anak istri saya udah cukup. Tapi kalau begitu berbicara untuk orang lain, sky is the limit. Itu sky is the limit.
Ya, sepanjang prinsip saya, sepanjang saya masih hidup, ya udah apa aja yang bisa saya lakukan. Kalau sudah semakin lama, sudah semakin fisiknya tidak sekuat waktu muda, ya masih ada bentuk-bentuk lain, berbagi dan sebagainya. Seperti hari ini saya di interview, saya meluangkan waktu yang saya kira ini salah satu waktu interview yang terpanjang yang pernah saya alami. Terima kasih Pak. Jadi saya lakukan bukan hanya untuk Yudi semata-mata, tapi Yudi sendiri mempunyai tujuan yang baik supaya ini barangkali berguna untuk orang lain. Dan karena saya juga berasumsi bahwa barangkali ini juga berguna bagi orang lain, maka saya terima permintaan tersebut. Jadi ada kejadian seperti itu yang kemudian mendorong saya ini, perjalanan saya menjadi beraneka ragam. Kalau di awal saya ceritakan awalnya saya itu ada anak yang kuper, gitu, kurang bergaulan. Saya akhirnya malah masuk dalam berbagai dunia yang berbeda. Dari lulus saya masuk ke dunia profesional sebelum jadi pengusaha sendiri. Setelah itu urut-urutannya saya mulai masuk ke dalam dunia sebagai aktivis. Saya mendirikan ada lebih dari 3 LSM bersama berbagai teman dengan bidang-bidang yang berbeda-beda gitu. Kemudian pada akhirnya saya kembali ke rumah saya lagi tapi menjadi pengusaha sambil terus kegiatan sebagai aktivis itu tetap jalan. Dan aktivis itu bisa aktivitas sebagai kegiatan sosial, bisa juga lintas iman, bergaul dengan teman-teman dari berbagai latar belakang agama yang berbeda-beda. Tetapi itu bisa terjadi karena kita tidak beranjak dari perbedaan. Kita beranjak dari persamaan. Begitu banyak persamaan yang bisa kita temukan walaupun agama kita berbeda-beda, asal kita punya keterbukaan dan kerendahan hati untuk menerima adanya hal-hal yang sebetulnya sama esensinya, walaupun dengan terminologi yang berbeda-beda gitu. Nah, dengan itulah maka saya juga bisa bergaul dengan sangat nyaman dengan lintas teman-teman dari berbagai latar belakang agama yang berbeda, dengan Gus Dur, dengan Cak Nur, dengan Buya Syafi'i, dengan Pak Juan Effendi, dengan Gus Mus, dengan Pak almarhum Pak Kiai Salam Mahfud. Itu waktu kita bergaul, itu kami tidak menyadari bahwa agama kita berbeda. Begitu indahnya persamaan tersebut pada saat itu dijadikan common platform gitu. Indah sekali, luar biasa sekali, bahwa sesungguhnya manusia itu begitu banyak persamaannya. Makanya persaudaraan itu kalau dalam Islam itu kan dimaknai dalam 3 artian itu ya. Ada yang disebut ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Walaupun dalam sebuah pertemuan diskusi saya diyakinkan oleh beberapa teman termasuk Pak Quraish Shihab dan Pak Alwi Shihab bahwa ternyata ukhuwah Islamiyah itu pun sebetulnya tidak diartikannya dalam artian sempit seperti itu saja. Karena itu juga nyambung nantinya dengan ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sesama bangsa, dan ukhuwah insaniyah itu sudah lebih luas lagi, persaudaraan karena kita sesama manusia. Pada saat kita menggunakan konsep-konsep dengan pengertian seperti itu, maka pergaulan lintas iman itu bukan menjadi sesuatu yang aneh, bukan menjadi sesuatu yang menghambat gitu, tapi justru saling memperkaya. Saya semakin mendalami ajaran agama Buddha saya gara-gara saya mendapatkan banyak pengertian dari agama lain. Misalnya tadi saya sampaikan bahwa transformasi itu diawali dari transformasi diri, baru kemudian transformasi organisasi dan sosial. Itu sebetulnya diilhami juga dari pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Beliau mengatakan bahwa untuk memperbaiki, merubah orang lain, itu harus diawali dari perubahan diri sendiri. Jadi itu Nabi Muhammad bahkan jauh lebih duluan daripada yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi mengatakan everyone want to change the world but never change himself. Itu Leo Tolstoy juga mengatakan seperti itu. Artinya adalah orang itu jangan merubah orang lain kalau diri kita sendiri belum berubah.
lebih dari 1000 tahun yang lalu Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu. Nah, itulah yang saya katakan pada saat saya bergaul dengan berbagai teman dengan latar belakang agama yang berbeda itu, saya pernah mendapatkan begitu banyak kemanfaatan, pengertian saya tentang ajaran agama saya menjadi semakin benar, semakin mendalam. Itulah yang disebut dengan hidup ini sebetulnya adalah kesaling bergantungan, interdependent co-arising. Itu hanya bisa terjadi sekali lagi kalau kita bebas dari pikiran dikotomis, kita tidak menutup diri, kita ada kerendahan hati itu bisa menerima perbedaan. Bukan hanya sekedar hidup itu cukup dengan toleransi, tidak cukup. Hidup tidak cukup hanya toleransi, hidup juga harus diimbangi dengan perasaan penuh cinta kasih, kasih sayang. Lebih dari itu, kalau toleransi itu kan hanya sekedar rasa hormat kita terhadap adanya perbedaan. Tapi sebetulnya jauh di dalam lubuk hati kita, the underlying factor dari toleransi itu adalah masih ada perasaan superior. Bahwa kita merasa bahwa pandangan saya yang lebih benar. Pandangan itu sebetulnya salah. Tapi saya bisa menghormati perbedaan tersebut. Itu toleran. Tidak cukup hanya seperti itu. Gitu. Akan lebih indah lagi kalau kita tidak berangkat dari perbedaan. Toleransi itu sekali lagi masih beranjak dari perbedaan. Berangkatlah dari persamaan, dan itu yang saya alami dengan bergaul dengan berbagai tokoh seperti tadi, dan itu semua yang memotivasi saya masuk ke dalam berbagai pergaulan hidup yang saya sebut 4 dunia. Nah, kalau di dunia dunia pejabat tinggi negara tadi itu ya sama sekali juga tidak by design. Dan saya memang tidak pernah membayangkan suatu ketika saya menjadi pejabat negara. Tapi ini adalah memang penugasan yang diberikan oleh negara. Dalam hal ini oleh Presiden Jokowi, saya ditunjuk baik sebagai anggota KIN, dan kebetulan saya memimpin Pokja khusus koperasi dan UMKM, balik lagi urusan orang kecil. Perjalanan hidup saya itu nyambung semua gitu, pasal-pasalnya tadi itu, nyambung semua. Saya mau berbuat untuk orang lain, kok dilalanya jadi Pokjanya kelompok kerja di KIN itu adalah Pokja khusus koperasi dan UMKM. Habis itu ditunjuk juga duduk sebagai anggota Dewan Pengarah di BPIP. Ya itu pas dengan usia saya. Kalau di eksekutif kan saya secara fisik udah nggak pas lagi, drive yang juga udah berkurang. Tapi kalau di Dewan Pengarah, asal kita punya niat baik, pasti punyalah kemampuan untuk berbuat sesuatu. Di Dewan Pengarah tuh orangnya udah sepuh-sepuh, seperti kayak Buya Syafi'i, Pak Tri Sutresno udah 21 tahun lebih tua daripada saya, kedua beliau itu, 85, Pak Tri Sutresno dan Buya Syafi'i. Yet, kalau rapat dan bahkan di luar rapat pun, mereka tuh semangat mengeluarkan pandangan-pandangannya. Bahkan sebelum rapat pleno, beliau tuh selalu setengah jam lebih awal datang untuk berdiskusi dulu. Kalau orang Jepang mengatakannya nemawasi itu, lobby-lobby begitu. Jadi itu menginspirasi saya semuanya. Lihat tuh, senior citizen seperti beliau-beliau itu masih bisa berbuat begitu banyak kebaikan bagi sesama manusia, bahkan untuk makhluk hidup ini. Kenapa Sudamek dalam tanda petik yang baru 64 tahun tidak bisa mengikutinya? Nah, itu menjadi motivasi buat saya jalani aja. Dan saya tidak merasa aneh pengusaha. Saya itu satu-satunya pengusaha di BPIP. Bukan hanya di Dewan Pengarah, di seluruh BPIP, saya itu satu-satunya yang berasal latar belakang dari dunia usaha. Saya tidak merasa aneh karena dari awal saya sudah terbiasa bergaul dengan latar belakang yang berbeda-beda. Makanya kalau mungkin barangkali memahami saya menjadi lebih nyambung itu, kalau saya itu diberi judul Sudamek itu adalah aktivis yang menjadi pengusaha gitu. Atau pengusaha dengan latar belakang aktivis. Itu baru Anda akan bisa lebih mudah memahami jalan pikiran saya. Mungkin di situ barangkali yang membuat saya agak berbeda dengan pengusaha yang memang hanya di dunia usaha saja gitu. Tetapi sekali lagi saya mensyukuri sekali bahwa dalam hidup ini sekali lagi melihat berangkat dari persamaan, itulah yang membuat hidup ini menjadi lebih berwarna, lebih membahagiakan, lebih meaningful gitu. Dan yang pasti lebih mengurangi kemungkinan terjadinya konflik gitu. Kira-kira seperti itu. 4 dunia tadi kalau diceritakan gitu. Gelundung aja, saya itu dalam hidup itu pokoknya gelinding aja. Saya jalanin aja udah, ya dikasih tugas, ya udah jalanin. Kan saya ini menjalanin ajaran
dosen sosiologi saya, Bu Sukatni. Beliau itu mengajarkan begini, dalam sosiologi itu dikenal hukum bahwa setiap manusia itu mempunyai banyak status sosial. Dan setiap status sosial itu selalu disertai dengan peranan sosial. Yang ketiga ini, kalau tidak akan terkena kontrol sosial. Nah, jadi saya jalani hukum sosiologi itu saja esensinya, bahwa saya sadar status sosial saya banyak, dan setiap status itu ada peranannya, dan kalau saya nggak lakukan saya akan terkena social control, dan sementara itu saya ingin berbuat untuk kemanfaatan orang lain, ya udah saya jalanin aja peran saya seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya. Ya puji syukur bahwa keberadaan saya paling tidak mengganggu lah gitu, minimal tidak mengganggu. Ya itu aja. Pak, bergulat dengan kesibukan yang beragam seperti itu, apa Bapak pernah merasa jenuh dan stres? Orang itu dalam hidup mengalami stres itu wajar. Ya. Tapi saya tuh menggunakan konsep begini. Kalau kita ngambil ini sebuah grafik ya, ada dua sumbu X dan sumbu Y. Di gambar ini kayak gambarnya kurva distribution, normal distribution itu. Sebelah kiri itu detail yang kiri itu calm. Ini calm dia. Ini productivity, ini kondisi mental kita, condition kita seperti apa, ini productivity. Detail yang sebelah kiri, ternyata productivity itu rendah pada saat kita terlalu peaceful, terlalu calm. Makanya di Garuda Food itu nggak boleh hanya peaceful aja, tapi juga harus ada dynamicnya. Tail yang sebelah kanan, itu productivity-nya juga rendah, kan dia naik terus turun begitu kan. Kenapa tail yang sebelah kanan ini kok rendah? Karena dia depressed. Jadi orang yang stres, itu akan juga productivity-nya turun. Yang di tengah-tengah aja disebut eustress. Eu itu indah, beautiful, stress. Jadi beautiful stress. Loh, stress kok beautiful? Iya. Contohnya gampang aja seperti cucu saya. Dia kalau main game, dia menikmati game tersebut. Ada sense of competition dengan komputernya, tapi dia menikmati. Nah, hidup tuh seperti itu. Kita harus mencoba hidup itu jangan mengatakannya ngadepin kesulitan. Kita gunakan istilah menghadapi tantangan. Kalau sulit itu kan belum udah bikin kita turun gitu ya. Tapi kalau tantangan, orang itu kalau mendapatkan tantangan kan keluar itu fighting spiritnya, adrenalinnya keluar. Ya, walaupun jangan terlalu didominasi oleh adrenalin karena itu akan menderita juga kalau adrenalin yang berlebih-lebihan gitu. Tetapi productivity itu ada korelasinya dengan stres, tetapi yang terkendali. Makanya di Garuda Food itu peaceful and dynamic itu dikelola secara seimbang dan dynamic, itu tidak mengingkari terjadinya stres. Tetapi jangan stres yang liar sehingga menguasai pikiran kita, sehingga kita menjadi terseret oleh arus itu. Kalau orang Jawa bilang itu boleh ngenter tapi jangan kenter. Boleh ngikutin arus tapi jangan terseret oleh arus. Nah, kalau kita terseret arus, kita jadi depres, productivity turun. Tapi kalau kita tetap bisa mengendalikan stres level kita, maka productivity akan tinggi. Dan itu bisa dilakukan kalau kita sering latihan kebersadaran tadi, mindfulness practice lagi. That is the method. Putar-putar itu metodologinya, ya udah itu. Itu yang saya ingatkan pada teman-teman di Garuda Food. Melakukan latihan hening itu jangan dijadikan ritual. Jadikan benar-benar itu kehidupan kita sehari-hari yang terintegrasi. Saya itu terbiasa soliloquy, self-talk, karena saya latihan itu. Pada waktu pikiran-pikiran tertentu yang tidak sehat, saya langsung mengenalinya. Oh, ini tidak sehat ini. Terus saya ingatkan diri saya sendiri, jangan. Kalau kayak gitu kamu nanti akan berbuat seperti ini loh. Akibatnya begini dan sebagainya. Sehingga pada waktu kita masuk ke tataran action, sebagian udah kesaring. Nolong gitu loh, nggak 100% teratasi, tetapi itu akan sangat membantu. Dan hidup itu sebuah decision making. What you decide is what will happen to you. Dan what you decide is based on what you think, gitu. Ya, semua itu kan diawali dari proses berpikir dulu. Dan right thought itu dilandasi oleh right view.
Seperti itu paling tidak yang harus kita sadari dengan baik. Right view itu harus benar dulu, pandangannya harus benar. Kalau view-nya udah salah, thought-nya pasti salah. Gitu. Tapi right view benar, belum tentu thought-nya benar. Makanya mind management harus dilakukan. Dan metodenya adalah latihan mindfulness itu, latihan hening tadi. Itu adalah kita punya local wisdom kita. Latihan hening itu local wisdom kita. Nenek moyang kita dari dulu sudah melakukan latihan itu. Yang disebutnya hening, awas dan eling itu. Itu bukan ngimport dari luar negeri. Sekarang kita ngimport lagi. Tetapi sebetulnya asli dari bumi kita itu sudah diajarkan oleh nenek moyang kita. Kitanya yang mengingkarin local wisdom itu, kearifan lokal, sehingga kita terpaksa sekarang kehilangan kearifan lokal yang begitu bagusnya, begitu mulianya. Bahkan pada saat mau belajar pun harus ngimport sekarang ini. Ngimportnya dari Amerika, dari Singapura lagi. Dalam Amerika sendiri sedang sakit seperti itu kan masyarakatnya gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Anu Yudi. Apakah masih ada mimpi Bapak yang masih belum terwujud dengan apa yang sudah Bapak lalui sampai saat ini? Sejujurnya ya, saya itu saya katakan saya itu sudah tidak layak bermimpi apa-apa lagi. Karena apa yang terjadi itu jauh melampaui dari apa yang saya harapkan. Bahkan yang terjadi itu, it never come to my wildest dream. Itu mau mimpi ngawur kayak apapun, saya tidak pernah membayangkan menjadi seperti sekarang. Saya bahkan pada waktu pindah dari Jawa Timur ke Jakarta, saya ini adalah presdir sebuah perusahaan publik pada saat itu. Saya asisten presdir dari sebuah perusahaan besar, tetapi I was technically bankrupt pada saat itu. Karena anak saya yang sakit sampai akhirnya meninggal itu, saya bangkrut, habis uang saya. Saya tidak membayangkan seorang eksekutif dari perusahaan besar pindah ke Jakarta dengan kondisi seperti itu, hanya membawa barang satu mobil, Honda bukan Honda Accord tapi Honda Civic. Itu indikator-indikator semuanya bahwa kalau dikatakan saya sukses dalam karir, kok begitu? Karena memang terjadi kasus seperti tadi. Sekarang saya mencapai ini semuanya. Tidak hanya secara status ekonomi, tapi juga status-status yang lainnya. Yang sebetulnya tidak pernah saya rencanakan by design. Itu terjadi coming one by one, begitu saja. Bisa jadi karena itu berakibat dari positive thinking kita. Dan positive thinking balik lagi karena kita mengelola pikiran kita. Pintar bolak-balik pikiran dari ajaran ibu saya gitu. Itu buahnya barangkali dari situ. We never know. Saya percaya itu salah satu penyebabnya adalah karena positive thinking tadi gitu. Maka dengan itu semuanya yang ada pada diri saya ya bersyukur. Saya sudah tidak mau lagi bermimpi apa yang belum saya dapat, apa yang sudah saya dapat, tapi saya bersyukur. Tetapi tidak berarti bahwa saya berhenti berkarya. Selama masih hidup, manusia tidak boleh berhenti berkarya. Saya ingat kata-katanya Peter Drucker, never leave yourself unemployed. Jangan pernah biarkan diri Anda nganggur. Itu ngerogoti pikiran kita, rusak tuh pikiran kita. Cepat turun fisik kita, cepat mati dan sebagainya. Dan mati pun tidak rest in peace, karena penuh dengan kegelisahan, penuh dengan rasa penyesalan, penuh dengan rasa yang masih kurang, belum dicapai ini, capai itu. Saya nggak mau ngalamin itu. Ini yang sekarang sedang saya persiapkan. Jadi kalaupun ada yang masih saya sedang kerjakan, itu adalah bagaimana saya mengintensifikasi persiapan saya bahwa suatu ketika manusia itu, semua ini ya, semua manusia, suatu ketika manusia akan meninggal. Yang belum itu adalah, that is for sure, itu adalah sebuah kepastian. Yang tidak pasti adalah kapannya gitu kan. Nah, kita berpikir aja bahwa kapannya itu misalnya besok. Kalau besok saya siap nggak? I used to challenge myself like that. Saya biasa men-challenge diri saya seperti itu. Ternyata saya belum terlalu siap. Kenapa? Karena ini. Lalu kenapa itu kok itu membuat kamu belum siap? Terus gitu, self-talk seperti itu. Bolak-balik pikiran seperti tadi. Sehingga yang semula kita katakan belum siap menjadi relatif lebih siap gitu.
Ya pokoknya ujung-ujungnya itu siapkan diri kita itu supaya bisa benar-benar rest in peace. Karena dalam semua agama apapun ada kehidupan setelah kehidupan yang sekarang. Jurusannya tinggal kalau disederhanakan masuk surga atau masuk neraka. Kalau di agama saya jurusannya banyak. Ada di 31 alam. Berarti 30 alam yang lainnya karena manusia ya salah satu alam. Ada 30 alam yang lainnya. Tapi kalau disederhanakan surga sama neraka itu pun juga sama sekali tidak cukup memadai untuk menganalisa. Kalau Anda tidak mau masuk ke neraka, bersiaplah untuk masuk ke surga. Lalu bagaimana cara menyiapkan masuk surga? Semua diajarkan di setiap agama. Kalau tidak melakukan ini, masuknya ke neraka. Dan kita tahu neraka itu hukumannya tidak ada mengenal henti. Tidak ada orang yang kepengen seperti itu. Nah, di Garuda Food, itu kami selalu mengatakan begini. Dalam hidup ini, kalau Anda ditanya, pilih yang mana? Dari 3 pilihan. Sukses duniawi, meninggal masuk neraka, ya udah nipu orang, korupsi, bohongin orang, ngemplang duitnya orang dan sebagainya, sukses punya uang. Kalau itu dianggap ukuran sukses ya, walaupun saya tidak setuju, tapi meninggal masuk neraka. Yang kedua adalah menderita sekali dalam hidup ini, prihatin, sengsara, setiap hari masih bertarung dengan kebutuhan dapur, tapi waktu meninggal masuk surga. Ada pilihan yang ketiga, sukses duniawi, meninggal pun masuk surga. Gitu. Yang keempat saya nggak jadikan pilihan, karena ini menderita di kehidupan dunia, meninggal pun masuk neraka. Itu sudah itu nggak jadi pilihannya. Jadi ada 3 pilihan. Pilihan yang mana? Dan dari pertemuan saya dengan karyawan saya, semuanya sambil tertawa mengatakan, Pak, udah pasti pilih yang ketiga, Pak. Itulah mindfulness based business. Kalau mau memilih yang ketiga, jalannya the way is mata pencarian yang benar. Mata pencarian yang benar is the way. Jadi profesi apapun yang Anda jalani, jalanilah dengan benar. Maka kalau itu dilakukan dengan benar, Anda akan sukses dalam kehidupan duniawi ini. Meninggal pun waktu di sidang, kita pun banyak kebaikan yang dilakukan daripada kesalahan. Maka jurusannya masuk ke surga. Kira-kira seperti itu. Itu yang masih menjadi cita-cita, bukan cita-cita, program kerja saya yang di masa-masa saya sekarang ini, saya lebih banyak melakukan seperti itu. Kalau prestasi atau achievement yang sifatnya duniawi, udahlah, orang itu kalau tidak mengenal puas, tidak akan pernah ada cukupnya. Orang hidup itu harus punya sense of enough, gitu. Sense of enough. Mahatma Gandhi makanya mengatakan, seisi bumi ini bisa mencukupi kebutuhan seluruh umat manusia, tetapi tidak bisa memuaskan keserakan satu orang manusia. Itu kalau di Islam yang disebut konsepnya qanaah itu. Qanaah itu adalah sense of enough. Nah, kita dalam hidup harus seperti itu. Kebalikannya yang dikatakan Buya Syafi'i, jadi so-called beggar mentality. Sudah kaya raya, masih kurang terus perasaannya. Itu beggar mentality itu. Nah, kita dalam hidup jangan seperti itu. Sudah kaya pun juga tetap menderita karena merasa kurang terus. Ya dilihat tuh kurangnya terus. 1/8 kurang, kosong gelasnya itu. 1/16 ya masih kosong juga. 1/32 ya masih kosong gitu. Yang 35/36, 31/32 isi itu nggak pernah diomongkan, nggak pernah disyukurin. Saya tidak mau menjadi manusia seperti itu. Saya terus mengingatkan diri saya, teruslah syukurin tanpa harus berhenti di dalam berkarya. Terima kasih. Pak, apabila Bapak dapat kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan merubah satu hal, baik itu dalam hidup, bisnis, maupun dalam karir Bapak, kira-kira apa itu, Pak? Nah, menjawab pertanyaan ini ya, saya mencoba menggunakan konsep begini. Ada sebuah konsep tentang style of leadership. Ada 3. Anda bayangkan ini sebuah jam ya, jam dinding. 1 sampai 12. 12 angka itu kalau dibagi jadi 3 zona, maka masing-masing ada 4. Satu zona ada 4 cirinya. Nah, di dalam konsep ini yang disebut dengan LSI, Leadership Style Inventory, itu
ada zona hijau, zona merah, zona biru. Zona hijau itu yang disebut tuh pasif defensif. Pasif defensif. Dia lebih mengutamakan mengedres kepada kebutuhan need for security. Yang merah itu lebih dikatakan agresif defensif. Dia nyerang tapi untuk mempertahankan kepentingannya. Itu merah. Kalau yang biru itu disebut constructive style of leadership. Constructive style of leadership. Menurut teori ini dengan masing-masing 4 cirinya, tentu style of leadership yang ideal adalah yang biru. Walaupun sebiru-birunya Anda, manusia itu pasti akan muncul warna merahnya, muncul warna hijaunya. Itu dia. Nah, saya dalam masa lampau saya mungkin tidak bertujuan menyalahkan, bisa salah satu faktornya karena banyak luka batin, bisa karena hidupnya keras, bisa hidupnya penuh akrab dengan kekurangan, kemiskinan dan sebagainya. Dalam latar belakang yang seperti itu dan juga mungkin faktor karakter bawaan, maka saya ini ada bawaan orangnya sangat kompetitif. Selain perfeksionis, saya ini juga kompetitif. Ya. Karena sering dilukain, sehingga juga tanpa sadar ada sikap oposisional. Sehingga pada waktu masa muda, sudah baik muda, saya itu masuk kategori pemimpin yang gayanya adalah gaya agresif defensif, merah. Orang yang warnanya merah, gaya kepemimpinannya merah, dia bisa sukses, bisa, tetapi kelelahan dia. Hijau, dia tidak bisa sukses. Karena hidupnya itu udah pokoknya gayanya gaya misionaris, pokoknya yang penting baik-baik aja, damai-damai aja, hubungan antar manusia, tujuan nggak tercapai, tidak ada masalah. Orang seperti itu harusnya tidak bisa sukses. Yang merah bisa sukses, tapi kelelahan. Nah, dalam perjalanan hidup saya menyadari itu, saya mencoba mentransformasikan diri saya dari merah, saya migrate menjadi biru. Tetapi warna merah saya tetap ada. Sehingga kalau ditanya seandainya saya boleh memutar jam kehidupan saya ini, saya akan menghindarin sedini mungkin masa-masa saya masih berwarna merah tersebut. Karena itu menimbulkan luka-luka, kerusakan-kerusakan bagi orang lain dan bagi diri sendiri. Lose-lose ini. Situasi itu adalah lose-lose situation. Yang terbaik, yang tersehat adalah biru. Biru itu berorientasi kepada achievement, tidak kompetitif, tapi ada tujuan, rencana tercapai, ya sudah kita syukurin. Suka mengembangkan orang lain, humanistic encouraging. Terus kemudian self-actualizing, mau belajar, pembelajar dalam seumur hidup. Dan yang keempat adalah afiliatif. Orang hidup itu tidak bisa kita tuh mengignore orang lain. Karena hidup itu sesungguhnya, ini yang landasan nilai yang digunakan di dalam MBB, mindfulness based business. Hidup itu berlandaskan kepada suatu kenyataan, truth, kebenaran, bahwa hidup itu saling bergantung, hidup itu saling merajut seperti ini. Makanya kita tidak bisa mengklaim saya sukses karena diri saya sendiri. Tidak ada orang lain yang ikut berkontribusi di sini, bahkan istri atau suami saya sekalipun. Itu salah. Itu mengingkari hukum alam, karena sesungguhnya dalam kehidupan itu manusia itu adalah interdependent co-arising. Makanya ciri yang keempat itu adalah afiliatif. Harus tetap dijaga hubungan dengan manusia yang lain, bahkan dengan sesama makhluk. Nah, kalau kita bisa jalankan 4 ciri ini, achievement, self-actualizing, pembelajar, humanistic encouraging, suka mengembangkan orang lain, walaupun orang itu tidak suka dengan kita, tapi karena dia potensial tetap kita bina. Dan yang terakhir afiliatif, maka itulah disebut dengan constructive style of leadership, yang harusnya menjadi arah ideal, menjadi tujuan kita bersama untuk mentransformasikan diri kita ke arah sana, sebelum akhirnya kita membantu orang lain untuk bertransformasi menuju ke situ juga. Thank you. Kabarnya di tengah deretan kesibukan yang sudah sangat menyita waktu Bapak saat ini, Bapak sempat-sempatnya menulis buku mengenai MBB, Mindfulness Based Business. Apa objektif Bapak sebenarnya? Kenapa bukan buku biografi tentang kisah sukses Bapak yang ditulis? Dan masih akan menulis buku-buku lainnya nggak? Oke. Ya, jadi saya memang tidak mau beberapa teman, beberapa penulis pernah
menawarkan supaya saya menulis biografi atau autobiografi saya. Saya memang tolak, saya tidak mau. Saya tidak mau fokusnya itu kepada diri saya, karena biografi itu berarti begitu. Bahkan salah satu gaya kepemimpinan yang saya ajarkan di grup pun, yang dulu namanya SAW, SA itu adalah Sudamek Agung Waspodo, itu dirubah sekarang menjadi Excellent Execution, the 10 Principle of Excellent Execution, karena saya nggak mau menggunakan nama saya. Ini juga bagian dari latihan saya untuk tetap waspodo tadi, supaya saya tidak mengalami self adoring gitu, memuja diri saya sendiri. Saya takut ke situ, saya nggak mau. Tetapi saya juga didorong oleh teman-teman untuk ya leave a certain legacy dong gitu. Ya itulah yang kemudian saya terjemahkan. Ya sudah, bukan mengenai apa tentang saya, tetapi tentang apa yang saya lakukan. Nah, apa yang saya lakukan itu saya wujudkan dalam salah satunya buku yang disebut Mindfulness Based Business ini. Inilah praktek selama 19 tahun terakhir di Garuda Food dan seluruh grup di mana saya memimpin, baik di bisnis maupun di social enterprise, di bidang pendidikan, di bidang keagamaan, di bidang LSM. Saya terapkan Mindfulness Based Business ini. Dan itu yang praktek itu kemudian setelah berjalan 19 tahun, sekarang kita coba eksplisitkan dari tacit knowledge menjadi explicit knowledge, yaitu dalam bentuk buku tadi. Dengan harapan buku ini mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi semua pihak yang mempunyai penghidupan, karena setiap orang pasti punya penghidupan, besar atau kecil, kaya atau miskin, profesor atau rakyat jelata, dengan cara-cara yang benar menurut keyakinannya tentunya juga, dan itu kalau dilakukan maka akan semakin banyak orang yang menjalani kehidupan ini dengan benar, dan kalau semakin banyak yang benar mengalami perubahan, maka di situ diharapkan terjadi social transformation pada skala nasional. Itu harapan yang saya canangkan di dalam menulis buku ini. Walaupun buku ini saya tulis dalam waktu lebih dari 1 tahun rasanya. Lebih dari 1 tahun, ya memang nulis buku itu tidak gampang. Utamanya bagi saya, bicara itu lebih gampang. Nulis itu ternyata lebih sulit. Makanya benar kalau ada ungkapan dalam bahasa Latin yang mengatakan verba fulan, scripta manen. Kata-kata itu berterbangan, tulisan itu menetap. Karena pada saat kita tulis, kita tuh satu kata, satu huruf saja, huruf besar dengan huruf kecil, huruf tegak dengan huruf diitalikan, itu bisa jadi salah atau benar. Tapi kalau ngomong, ya bebas aja, mengalir aja, nggak ketahuan salah atau benarnya gitu. Nggak mudah maksudnya ketahuan gitu. Di tahun 1998 dan akhir Orde Baru, di mana krisis moneter terjadi, Garuda Food justru malah mengalami kemajuan pesat. Hal apa saja yang Bapak lakukan saat itu, dan apakah hal tersebut dapat diduplikasi di masa krisis multidimensi karena pandemi yang terjadi saat ini? Ya, jadi di tahun 98, pertama itu memang berbeda dengan tahun 2020 ya. Nanti bisa diekspor lebih jauh perbedaannya utamanya di mana. Tapi saya itu belajar dari apa yang diajarkan oleh ayah almarhum saya. Beliau mengatakan bahwa di dalam krisis itu terdapat peluang. Itu kalau dalam bahasa Mandarin itu, huruf Mandarin katanya begitu ya, saya sendiri nggak ngerti tulisan Mandarin. Di dalam perubahan itu terdapat peluang. Perubahan itu berarti menciptakan krisis gitu, kalau kita tidak bisa menyikapinya dengan baik. Saya percaya dengan itu, dan itu dulu juga pernah dibuktikan oleh ayah saya. Bahkan ayah saya mendapatkan status sebagai anggota veteran juga gara-gara itu. Pada masa-masa clash dengan Belanda yang kedua itu, beliau orang-orang dilarang keluar dari rumah, beliau tetap membantu perjuangan para pejuang-pejuang kita dalam melawan Belanda,
dengan memasok kebutuhan logistiknya. Nah, itu yang saya kemudian wujudkan pada waktu di tahun 98. Saya percaya bahwa tahun 98, iya betul memang terjadi krisis, bahkan multidimensi, tetapi saya yakin bahwa masih ada permintaan di sana. Dan yang kedua, banyak pengusaha yang pada saat itu meninggalkan usahanya karena alasan keamanan. Maka saya meyakini bahwa ada unmet demand, ada permintaan yang belum terpenuhi. Sehingga kalau saya tetap berbisnis, saya yakin masih laku. Dan itu saya buktikan ternyata benar, permintaannya masih bagus. Bahkan dalam situasi seperti itu, pada waktu permintaan bertambah, berkembang, saya kekurangan kesulitan modal kerja. Karena bisnisnya berkembang, modal kerjanya nambah. Bank belum membuka pintunya untuk memberikan pinjaman. Kita berbicara dengan para customer kita. Bu, Pak, lihat loh, kita ini masih tetap melayani kebutuhan Anda loh. Tapi ya saya juga putus kalau seperti ini, kalau nggak dibantu. Karena modal kerja kami juga terbatas. Nah, gimana Pak? Maksudnya, ya tolonglah itu umur kreditnya itu jangan panjang-panjang. Dulu 45 hari. Akhirnya dikurangin. 45 jadi 40, 35, 30, sampai akhirnya jadi 15 hari. 45 dipotong 15, berarti saya dapat 30 hari modal kerja for free. Bisnis saya berkembang, saya dapat modal kerja, tidak ada bunganya karena dapat dari customer. Itulah satu contoh bahwa di balik krisis memang ada peluang. Sepanjang kita terus berpikir, satu ada courage to act, courage to decide. Hidup itu musuh utama manusia itu salah satunya adalah rasa takut. Yang kedua, berpikir kreatif. Dan percayalah, kalau kita berpikir kreatif, peluang itu selalu ada di sana gitu. Itu yang terjadi di 98. Makanya Garuda Food penjualannya bulan Mei di 98 itu bahkan lebih tinggi daripada bulan April 98. Mei itu kan kerusuhan itu. Walaupun toko yang membeli barang kita itu baru dibuka, tokonya itu papannya itu ya dibuka, ada yang dibuka 2 papan, ada yang 1 papan, ada yang dibuka sampai 3 papan, tapi nggak ada dibuka sama sekali sepenuhnya gitu. Mereka kalau ada demo takut kan, buru-buru ditutup. Nah kalau yang dibuka cuma 1-2 papan, nutupnya kan cepat gitu. Dalam situasi seperti itu pun pasar ternyata masih menyerap produk-produk kami gitu. Pesan Bapak untuk pembisnis sekarang di era COVID-19 ini yang sedang mengalami tantangan ini kira-kira apa Pak? Ya saya mengatakan begini ya, saya ibaratkan di situasi COVID ini, pandemi ini seperti kayak burung itu ada 2 sayap. Burung itu baru bisa terbang kalau 2 sayapnya itu dikepakkan secara seimbang dan sekali lagi dinamis. Seimbang dan dinamis. Sayap yang kiri itu adalah sayap kesehatan, sayap yang kanan adalah sayap ekonomi atau bisnis. Dua-duanya harus dikembangkan secara seimbang dan dinamis. Jangan didikotomikan. Seolah-olah kalau mau hidup, stop semua kegiatan ekonomi. Nah kalau stop kegiatan ekonomi, bisa aja mati bukan karena pandemi, mati karena kelaparan. Atau sebaliknya, demi bisnis saya tidak mau bisnis saya turun, saya kerja seperti biasa, everything is run as done as usual. Kita mengabaikan, mengignore protokol kesehatan, akhirnya bisa benar-benar terkena gitu kan. Jadi harus dilakukan dengan pendekatan dinamis dan seimbang. Kesehatan itu diperlukan supaya kita bisa melakukan aktivitas ekonomi. Ekonomi diperlukan supaya kita tetap bisa hidup dan tetap sehat. Jadi kalau pendekatannya sekali lagi paradoksal, tidak dikotomis antara kesehatan dengan ekonomi, maka sebetulnya ini 2 hal yang bisa dikelola secara seimbang. Dan yang dilakukan oleh pemerintah, utamanya pada tataran rencana, menurut saya sudah bagus. Kita tidak menggunakan lockdown, PSBB, terus kemudian mulai ada pengetatan dalam soal protokol kesehatan, stimulus masyarakat ekonomi mulai digulirkan, bahkan sekitar 39% itu adalah untuk perlindungan sosial,
sekitar 18% adalah untuk UMKM, berarti kalau di total lebih dari 50% itu untuk kelas bawah, udah bagus semua rencananya. Jadi tantangan adalah eksekusinya. Saya di dalam kaki kiri sebelah saya ada di dunia pemerintahan, saya cukup memahami SOP di dalam birokrasi itu sedemikian rupa sehingga kalau tidak disiasati bisa saling mengunci. Makanya Pak Jokowi membentuk Satgas, dia membentuk tim khusus pemulihan ekonomi nasional. Ini menerobos birokrasi yang ada. Karena memang tidak bisa dilakukan pendekatan dengan struktur yang formal. Harus pendekatannya kolaboratif dan itu dilakukan dengan sistem Satgas khusus atau komite khusus gitu ya, diberi nama PEN itu kan, pemulihan ekonomi nasional, di mana dua sayap tadi itu dikelola dengan seimbang, walaupun sekali lagi tetap perlu kita cermati dengan sangat sungguh-sungguh eksekusinya seperti apa, karena sampai sekarang serapannya masih cukup relatif rendah, sedangkan dari cara teori ekonomi makro, betul Indonesia ini ekonominya ekonomi domestik, betul Indonesia ini didrive oleh sektor konsumsi, tapi bagaimana mengkonsumsi kalau tidak ada daya beli? Dan daya beli dari mana? Kalau kita mengharapkan dari investasi tidak realistis, mengharapkan dari ekspor import perdagangan internasional juga kurang realistis. Dari mana? Dari government spending. Dan 695 triliun itu bukan uang kecil. Kalau itu bisa diserap dalam waktu yang dekat, ini seperti kayak tahun 1930-an waktu terjadi depresi, dilakukan pendekatan yang disebut pump priming policy. Pump priming itu kalau kita mau pompa air supaya keluar dipancing gitu kan, selang itu disedot, ditekan, lama-lama dia naik, airnya pompa sendiri gitu. Ini pump priming. Nah, pump priming itu mengindikasikan bahwa memang harus ada sesuatu kekuatan yang memompa itu supaya kegiatan ini bergulir. Dan sekarang ini menurut saya yang paling realistis, yang punya duit adalah pemerintah. Kalau perlu cetak uang, why not gitu. Kalau cetak uang kemudian diikuti dengan di sektor realnya berkembang, peredaran uang dengan peredaran barang diseimbang lagi. Tidak perlu dikhawatirkan gitu. Tidak perlu sampai ada kekhawatiran yang berlebih-lebihan akan men-trigger inflasi yang tidak terkendali. Yang penting kita yakin bahwa uang itu waktu dipompa, walaupun itu dengan mencetak uang baru, itu akan mengalir ke tempat yang produktif dan akan menghasilkan peningkatan kegiatan di sektor real, di sektor produksi, maka akan terjadi keseimbangan lagi antara keseimbangan baru ya yang lebih tinggi. Ada new equilibrium antara moneter dengan peredaran barang ya, peredaran uang dengan peredaran barang ya. Inflasi akan relatif terkendali gitu. Saya sebagai pembisnis muda, Pak, dan di luar sana tentunya banyak pembisnis muda yang berpikir, apa sih yang harus dilakukan pembisnis muda untuk sukses, Pak? Apa yang dilakukan oleh pebisnis muda untuk sukses? Tentunya ini tidak bisa dijawab dengan satu kata mantra yang menyelesaikan segala-galanya gitu ya. Tidak ada eliksir obat yang berlaku untuk semua penyakit gitu ya. Tapi menurut saya generasi muda itu perlu menyadari bahwa soft skill. Karena anak muda itu menghasilkan berbagai terobosan itu kan di hard skill-nya dengan pendekatan teknologinya. Soft skill itu jangan di underestimate. Karena itulah yang akan menjadi faktor penting untuk terjadinya sebuah sustainable success. Keberhasilan yang berkelanjutan itu kalau semangat juang kita itu tetap ada. Tidak mengenal kata menyerah. Soft skill seperti itu. Menyadari bahwa tidak ada sukses yang mudah. Hal-hal seperti itu yang harus dicamkan oleh generasi muda. Jangan hanya mengandalkan pada terobosan-terobosan sesaat yang belum tentu bisa dihasilkan pada putaran-putaran berikutnya. Yang utama dari hard skill tadi itu. Soft skill itu jangan di underestimate, karena sekali lagi itulah kontribusi yang lebih penting dalam jangka panjang. Nah, itu anak-anak muda dalam hidup silahkan kalau mau berkeluh kesah,
menghadapi berbagai tantangan atau barangkali kesulitan. Kalau perlu mau nangis, nangislah. That is human, menangis itu manusiawi. Tapi jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Karena sekali menyerah, that is the end of our journey gitu. Perjalanan kita berhenti di situ karena saat kita menyerah. Di Jepang itu ada boneka yang diberi nama Daruma. Daruma, bawahnya itu bulat begitu. Dia kalau dipukul, tak itu boneka itu jatuh, immediately dia akan berdiri lagi. Dipukul jatuh 10 kali, berdiri 11 kali. 11 kurangi 10, dia berarti akhirnya akan tegak yang terakhir kalinya. Karena never give up spirit tadi itu. Daruma. Daruma itu nama aslinya dari India itu Bodhidharma. Itu adalah yang mendirikan Shaolin itu. Jadi Daruma itu sebetulnya adalah orang India. Orang India makanya kan matanya melotot gitu, bukan sipit gitu. Karena orang India itu pangeran itu pangeran. Itu Bodhidharma yang bermigrasi ke Cina mengajarkan Buddhisme di sana dan terkenal dengan filosofinya seperti itu. Tidak pernah menyerah itu. Itu relevan sekali buat generasi muda. Kalian lebih well educated, kalian diuntungkan dengan situasi ekosistem yang sekarang lebih lengkap, lebih kondusif karena adanya teknologi, IT dan sebagainya. Kalau dilengkapi dengan semangat juang yang tidak mengenal menyerah seperti generasi-generasi yang lebih tua, generasi muda akan berkarya lebih hebat lagi daripada yang lebih tua. Ya, terima kasih. Wow, thank you banget. Ini salah satu the most comprehensive dan the most structured interview yang saya pernah dapatkan dalam channel ini mengenai transformasi diri. Pak Damek, thank you very much from the bottom of my heart. Thank you banget. Dan mungkin dari saya dan Pak Sudamek, salam miliarder.